Selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kepada user Fishlog yang telah mendaftar pada aplikasi Fishlog Warehouse Management System. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Fishlog App. Namun sebelumnya, kita dapat login atau masuk terlebih dahulu dengan menggunakan email yang telah terdaftar pada Fishlog App. Setelah kita login atau masuk pada Fishlog App, tampilan pada dashboard akan menunjukkan adanya stock inventory, di mana stock inventory menampilkan adanya stock in dan juga stock out dalam satuan kilogram. Kemudian ada total gudang, selanjutnya ada total produk, operasional, piutang dan tagihan, kemudian ada operasional, dan juga transaksi. Kita harus mengisi data master terlebih dahulu, di mana data master pada Fishlog Apps meliputi adanya daftar gudang, kategori, unit, produk, supplier, customer, dan juga pegawai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data master yang pertama, ada daftar gudang. Nah, ini salah satu contoh daftar gudang yang dimiliki oleh Salam Bahari Jaya. Nah, kemudian kita dapat menginput data secara manual ataupun dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk cara manualnya kita dapat mengklik buat data. Pada daftar gudang yang akan diinput secara manual, kita dapat mengisi berbagai data seperti nama gudang, kapasitas gudang dalam satuan kilogram, kemudian lokasi dengan keterangan kota dan provinsi dari gudang tersebut. Setelah data tersebut kita isi dengan baik, kita dapat menyimpan data tersebut dengan klik simpan. Gudang X yang telah kita input datanya secara manual akan tertera pada layar daftar gudang. Nah, untuk pembuatan daftar gudang menggunakan Microsoft Excel dapat dilakukan dengan cara import data. Namun sebelum mengimport data, kita bisa melakukan download template terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa memasukkan beberapa daftar gudang kita. Data gudang yang telah kita input, kemudian kita save datanya melalui Microsoft Excel. Kemudian untuk mengimport data Excel tersebut, kita dapat klik import data. Kemudian kita dapat drop file yang telah kita buat tadi. Di sini contohnya ada gudang import 2. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, data gudang tersebut yang tadi kita telah buat di Excel, yang kemudian kita import, telah tercatat di dalam data master pada daftar gudang. Selanjutnya kita masuk ke jenis kategori, di mana pada jenis kategori tidak dapat diedit atau ditambahkan. Nah, pada jenis kategori ini kita hanya bisa melihat beberapa kategori yang ada pada user. Nah, di sini ada berbagai jenis kategori. Nah, jika kategori yang Bapak atau Ibu ingin masukkan tidak terdapat pada Fishlog Apps, Bapak dan Ibu dapat menghubungi admin Fishlog App. Nah, selanjutnya kita masuk ke unit. Unit ini dibuat untuk melihat kapasitas atau ukuran packaging dari suatu unit. Jika kita ingin menambahkan nama unit yang baru, kita dapat membuatnya secara manual ataupun dengan import data melalui Excel. Nah, untuk membuat data secara manual, kita bisa klik buat data. Lalu, misalnya kita ingin membuat nama unitnya adalah kuintal. Kemudian kita bisa klik simpan. Dan nama unit yang kita buat tadi akan muncul pada data daftar unit, pada data master. Import data unit secara
dengan menggunakan Excel kita bisa download template-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa membuka Excel template yang telah kita download tadi, dan kita bisa menambahkan di sana. Dan di sini ada contohnya ya, ada kilogram, ton, kuintal dengan satuan kilogram. Nah, jika kita ingin menambahkan, misalnya kita ingin menambahkan MC 30, di mana MC 30 itu dengan satuan kilogramnya adalah 30. Nah, setelah itu kita tinggal save datanya. Setelah datanya tersave, kita dapat kembali ke tampilan data unit pada data master, dan kita bisa klik import data, lalu pilih file Excel-nya, dan kita klik simpan. Nah, data tersebut akan muncul secara otomatis pada daftar unit pada data master. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk, di mana produk dapat di-input secara manual ataupun dengan menggunakan Excel. Pada kategori produk ini terdapat nama produk, SKU, kategori, dan lainnya. Nah, untuk nama produk dengan lebih detail ataupun spesifik lagi. Nah, selanjutnya ada SKU di mana SKU merupakan kode produk sendiri dari perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, untuk membuatnya secara manual, Bapak dan Ibu dapat mengklik buat data. Kemudian Bapak dan Ibu bisa memilih jenis kategorinya. Nah, selanjutnya kita bisa klik simpan. Dan nama produk Bapak dan Ibu atau muncul di daftar produk pada data master. Nah, bagaimana menggunakan Microsoft Excel? Bapak dan Ibu dapat mendownload template-nya terlebih dahulu. Kemudian pada tampilan Microsoft Excel-nya, Bapak dan Ibu dapat menambahkan kategorinya. Nah, baby tuna size L telah muncul pada daftar produk pada data master dengan kategori ikan tuna. Dapat server error karena baby tuna tidak termasuk ke dalam kategori pada data master. Selanjutnya, kita dapat menambahkan data supplier yang kita gunakan. Nah, di sini kita dapat menginputnya secara manual dengan klik buat data. Kemudian kita bisa mengisi nama lengkap, nomor telepon, provinsi, kota, dan alamat dari supplier tersebut. Nah, data supplier yang kita input secara manual tadi akan muncul di daftar supplier pada data master. Nah, jika kita ingin membuatnya menggunakan Excel, kita bisa download template-nya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menyesuaikan atau mengisi daftar supplier yang kita punya.
Nah, setelah itu kita dapat menyimpan datanya. Setelah datanya tersimpan, kita dapat mengimport data pada Fishlog App dan klik import data, lalu pilih file Excel-nya. Lalu klik simpan dan nama-nama supplier tersebut akan muncul pada daftar suppliernya. Selanjutnya kita bisa memasukkan data master yakni customer. Nah, kita dapat memasukkan data customer secara manual dengan cara menginput data, klik buat data. Lalu kita bisa mengisi nama customer kita, nomor telepon, dan alamat lengkapnya. Dapat menginput data menggunakan Microsoft Excel dengan klik download template terlebih dahulu. Kemudian kita bisa buka template-nya. Lalu kita bisa memasukkan beberapa data customer kita. Nah, jika sudah, kita dapat save data, menyimpan data tersebut. Lalu kita dapat melakukan import data pada tampilan customer. Lalu kita pilih file Excel-nya. Dan klik simpan. Sudah tertera. Nah, untuk data master yang terakhir yang perlu kita isi adalah pegawai. Untuk pegawai kita dapat melakukannya secara manual dengan klik buat data. Terus kita bisa menambahkan nama pegawai, nama lengkap pegawai kita. Lalu email untuk mengaksesnya. Dan statusnya semua datanya kita isi terlebih dahulu. Nah, pada fitur pegawai pada data master, setiap pegawai dapat mengakses data-data seperti yang tertera pada layar, seperti data dashboard, supplier, dan lainnya. Sehingga ketika pegawai hendak melihat akses yang bisa mereka lihat, para pegawai tinggal melakukan sign in atau login menggunakan para pegawai tersebut. Setelah itu kita bisa klik simpan. Sekarang kita akan lanjut untuk lebih ke dalam stok. Terus ada transaksi pembelian, penjualan, yang mana juga akan mempengaruhi stok. Jadi kita terlebih dahulu ke bagian persediaan. Nah, di bagian persediaan ini ada fitur stock inventory dan stock of name. Kita ke stock inventory. Stock inventory ini adalah isi data dari stok tiap gudang. Terlebih dahulu kita melihat ini list dari semua produk dari semua gudang. Untuk jika ingin lebih spesifik, ingin hanya melihat satu gudang, kita bisa pilih gudang di sini. Lalu kita bisa pilih
gudang yang kita inginkan, misal gudang X. Nah, di sini akan tercantum kapasitas dari gudangnya berapa. Lalu kita klik filter. Nah, ini belum ada ya, belum dimasukin. Coba di gudang lainnya ya. Misalnya gudang iya deh, bener deh, gudang X. Bukan buat mau import data ya. Sorry. Nah, untuk memasukkan untuk untuk memasukkan list produk dan kuantitasnya berapa yang tersedia di gudang ini, Bapak Ibu tidak bisa upload manual ya. Ini karena pasti akan banyak, jadi kita bisa import data. Nah, di import data ini kita balik lagi akan mengimport melalui Excel. Nah, tetapi untuk mengimport ke data master kami itu sudah disediakan template-nya juga. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memindahkan dari Excel yang lama ke Excel yang baru, yang mana itu adalah template dari kami, supaya dari sistem kami bisa membaca list dan nanti juga akan bisa ditampilkan diolah ke dalam interface atau ke tampilannya. Kita download terlebih dahulu, ada 3 template, yaitu untuk unit, produk, dan template yang nanti akan kita submit ke kita buka semuanya. Nah, ini ada unit. Di dalam file unit ini jadi emang list dari unit yang kita punya, yang kita miliki, dan ID unit ini memang sudah otomatis ya dari sistem kami yang menentukan. Kemudian kita buka file products. Ini ya daftar products beserta SKU-nya yang ada di semua gudang milik Bapak dan Ibu, dan ini ID produk juga kita yang otomatis membuat, dari sistem yang otomatis membuat. Lalu ada stok import. Nah, jadi untuk yang file tadi ini kan ada ID produk, lalu ada ID unit juga. Mungkin Bapak Ibu kan bingung ya, ini kenapa tiba-tiba ada ID produk. Nah, ini untuk Bapak Ibu masukkan ke dalam file stok import tadi, yang mana file stok import itu nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam stok import, ke dalam import, di-upload, dan kemudian nanti bisa ditampil di stok inventory yang tadi itu. Nah, biar lebih mudah, kita copy and paste dulu. Lalu juga untuk unitnya, unitnya ya, unitnya kita copy. Lalu kita masukkan ke dalam produk ID. Nah, ya sebelumnya cakalang dan tongkol dengan cara jadi copy paste ID produk dan dimasukkan ke produk ID ini. Lalu ada unitnya ada berapa, itu misalnya dalam bentuk dalam unit kuintal, bisa copy dari ID unit yang kuintal lalu di paste ke unit ID. Nah, quantity ini terserah Bapak Ibu ada berapa. Misalnya ada 1000 ton. Ini
ingat, perlu diingatkan kembali untuk kuantitas ini di dalam satuan kilogram. Jadi jika ibu memasukkan 1.000 ton, bapak atau ibu ingin masukkan 1.000 ton, maka ibu mengetiknya adalah 1 juta, karena 1 juta kilogram adalah 1.000 ton. Lalu untuk harganya ini adalah harga satuannya ya. Nah, ini sudah semua terisi. Jangan lupa untuk dihapus dulu ininya, kalau supaya tidak menimbulkan error. Kemudian kita save stok import, kembali lagi. Nah, kita ke bagian import stok ini, kita tulis namanya, terserah, misalnya stok bulan Agustus. Lalu pilih warehouse-nya yang mana, misalnya kita ke gudang X, lalu kita import datanya, klik simpan. Nah, maka akan muncul di gudang X seperti ini. Kita ke gudang X, lalu ini sisa kapasitas ini maksudnya kapasitas yang tersisa setelah barang-barang stok tadi yang cakalang, tuna gitu, ikan yang sudah masuk dalam gudang, maka akan berubah tampilannya seperti ini. Kemudian kita filter, nah seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian lalu untuk stok opnam ini adalah gunanya untuk mencatat pengurangan stok, yang mana itu kita melalui transaksi penjualan pembelian. Nah, mungkin kita dari transaksi pembelian dulu. Nah, untuk transaksi pembelian, penginputannya atau pemasukan datanya itu kita bisa buat data manual. Nah, ini untuk nomor pembelian itu terserah bagaimana bapak ibu seperti apa formatnya, tapi yang jelas ini sudah ada angka di depannya, ini sudah tidak bisa diganti, sudah fix. Nah, kenapa ada nomor ini? Karena untuk memudahkan data ke kami juga. Terus tally ini adalah pegawai yang bertanggung jawab pada waktu pembelian dari perusahaan ibu, bapak ibu. Misalnya, lalu ini tanggal. Nah, ini misalnya, nah ini ada tanggal pembelian. Tanggal pembelian misalnya dari tanggal 1. Kemudian ini jatuh tempo, yaitu dimana si pembeli, misalnya jatuh tempo ini maksudnya waktu pembayarannya ya Bapak Ibu. Jadi kan biasanya pembelian itu bisa sebelum ya udah kayak bisa down payment terlebih dahulu. Misalnya tanggal 7 Agustus, kemudian pilih gudang nah yang dimasukkan misalnya gudang buah, kapasitas ini adalah sisa kapasitas dari gudang. Produknya apa yang dibeli, misalnya baby tuna,
harga per unit itu ribu. Ini bisa ditambahkan logistik. Nah, ini juga ada biaya lain-lain dan juga diskon. Kalau misalnya tidak ada isi nol. Lalu ini keterangan serah. Nah, status ini ada status pending, approved, partial, dan completed. Maksudnya apa? Jadi pending ini maksudnya yang belum bayar sama sekali. Jadi jadi sudah melakukan pemesanan pada tanggal 1 Agustus, tapi tidak dibayar pada hari itu juga. Jatuh tempo dan Bapak Ibu menentukan jatuh temponya ditentukan jadi 7 Agustus, bilang pending. Lalu approved ini maksudnya sudah dibayar lunas. Partial itu adalah dibayar sebagian, ya seperti misalnya down payment terlebih dahulu itu. Lalu completed itu artinya lunas. Misalnya kita partial dulu ya Bapak Ibu, karena baru bayar 500.000. Kita bisa melihat detailnya seperti ini. Nah, untuk mengubahnya lagi bisa mengikuti action. Dimasukkan ke dalam tagihan pembelian, nanti akan menjelaskan. Nah, untuk tagihan pembelian ini nomor pembayarannya sudah fix, tidak bisa Bapak Ibu ubah. Ini untuk memudahkan di dalam sistem kami. Kemudian ini tanggal dari pembayarannya kapan. Misalnya baru dibayar setengahnya itu di tanggal 4. Kemudian pilih nomor pembeliannya. Bapak Ibu untuk penulisan nominalnya cukup dengan angkanya saja, tidak perlu mengetikkan titik atau koma. Kemudian kalau perlu catatan tambahan bisa ditulis di sini apa saja. Di sini Pak. Maka pada fitur tagihan pembelian ini kita langsung menuju ke tagihan pembelian, lalu di sini akan memasukkan tagihan pembelian. Mungkin di dalam transaksi pembelian juga akan tampilkan pembayarannya berapa dan hutangnya berapa untuk yang status partial atau masih pembayaran sebagian. Lalu kemudian kita akan ke bagian penjualan kurang lebih juga sama. Jadi fiturnya, formatnya cuma beda di ini kita customer terus juga gudang. Dan untuk datanya ini bisa dibuat secara manual. Ini lagi ya mirip-mirip
lagi ya, sama persis ya Bapak Ibu. Ini untuk nomor penjualan ada format di depannya yang tidak bisa kita ubah. Ini format tanggal ya, hari dan bulan. Lalu pemesanannya tanggal berapa, misalnya tanggal 1. Lalu tally ini juga nama pegawai atau penanggung jawab ya. Lalu ini jatuh template tanggal. Nah ini customer-nya bisa dipilih siapa nanti ya. Nah warehouse ini juga dibeli produk maksudnya customer. Nah nanti di sini akan ditampilkan stok, kemudian kuantitinya, misalnya membeli seperti itu. Di sini ada 10 diskon. Terus statusnya misalnya juga masih bayar sebagian. Kalau sebagian seperti ini misalnya. Udah buat. Nah setelah itu kita buat tagihan penjualannya. Nah ini juga sama, untuk tagihan penjualan itu tetap sama, tidak bisa diubah, sudah fix dari sistem kami. Nah kenapa di fix? Karena nanti untuk memudahkan data master dan juga untuk cetak buktinya ya, cetak bukti. Terus misalnya apa nanti jumlahnya misalnya ada maka pada kita langsung diarahkan ke fitur tagihan penjualan dan akan ditampilkan tagihan penjualan. Kalau kita buka lagi transaksi penjualan akan ditampilkan bayaran dan sepitang dari customer yang kita ke stock of name. Nah stock of name ini adalah catatan berkurangnya stok yang ada di dalam gudang. Nah, misalnya dari penjualan, transaksi penjualan kemarin, penjualan, nah sudah terbeli. Sudah terbeli sebanyak 1.500 unit pada Baby Tuna 1 yang mana ada di warehouse atau di gudang G1. Lalu kita ke persediaan stock of name. Nah dalam stock of name ini tidak bisa diedit. Jadi apabila ada kesalahan kita hapus, mau nggak mau harus kita hapus dan dari awal.
Kalau untuk stock of name itu kita dapat filter sendiri. Kita bikin buat data manual sendiri. Yaitu misalnya pada tanggal berapa tuh? Nama stock of name itu terserah Bapak Ibu. Misalnya tanggal ya 2021 7/1. Nah, di sini dapat dilihat ditampilkan daftar produk yang ada di gudang 1 G1. Lalu ini kuantiti awalnya sebelum kuantiti awal atau kuantiti sebelum pembelian. Nah, tadi karena ada pembeli baby tuna sebagai maka dalam stok ini baby tuna kita edit baby tuna, lalu kuantiti aktual itu kuantitas awalnya, lalu kuantiti fisik adalah kuantitas setelah pembeliannya, jadi berkurang 1.500 jadi sehingga kita ubah jadi 1.500. Jadi sisanya ada 12.021. Nah, untuk persediaan yang tidak mengalami perubahan tidak perlu diedit. Kemudian kita klik simpan proses. Server error. Nah, ini jadi server error karena tadi tidak diisi. Jadi harus kita isi.